teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Wah, ada Kak Sari. Halo Kak Sari. Halo Kakak Dona. Senang banget ya Kak, hari ini kita bisa liburan ke pantai sambil ajak adik-adik sekolah minggu. Ada laut yang luas, ada langit yang biru, ada pohon-pohon yang subur, ada suara burung yang merdu. Dan semua ini diciptakan oleh Tuhan Kak. Iya benar Kak Dona, ternyata Allah kita itu Allah yang hebat loh Kak Dona. Dan aku seneng deh, ketika aku khawatir, ketika aku takut, aku datang sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Karena aku percaya Allah kita itu Allah yang hebat. Dan aku diberikan damai sejahtera dan hatiku yang tenang. Bener Kak, Kakak Sari juga harus ceritain kepada teman-teman supaya mereka tidak takut dan tidak khawatir lagi. Dan supaya mereka juga tahu bahwa Allah itu akan menolong mereka. Itu pasti dong Kakak Dona. Nah Kak Dona, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu online ya yuk. Sebelumnya kita buka topi dulu ya. Ayo. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way, aku cinta Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa kembali ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Dona, masih ingat nggak kalau bulan ini kita belajar tentang buah roh? Dan Kak Dona masih ingat nggak cerita selama 2 minggu ini apa? Masih dong Kak. Nah, minggu pertama kita belajar tentang buah roh yaitu kasih. Dan minggu kedua yaitu sukacita. Minggu ini kita belajar tentang apa ya Kak? Nah adik-adik, kita lihat sama-sama yuk. Yuk. Wah. Nah adik-adik, minggu ini kita belajar tentang peace, yaitu damai sejahtera. Mungkin adik-adik ada yang penasaran nih. Yuk kita ikuti ceritanya nanti. Nah adik-adik, karena kita punya Allah yang hebat, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya, melalui pujian. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya,
Seru banget dong Kak Dona. Mungkin adik-adik juga seru ya. Iya bener Kak Dona. Nah adik-adik, sekarang kita mau main game ya. Nah, kita mau mencari perbedaan kedua gambar ini. Nah, betul. Cerita minggu lalu menceritakan tentang Zakius yang bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi dia dan mengasihi kita semua. Karena itu kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Aku punya Yesus yang baik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar pada saat ini dapat kami simpan di dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Karentina, kita udah sampai. Yuk, kita turun. Oh, bentar. Ibu harus buang jangkar dulu supaya perahu kita aman. Jangkar? Iya, jangkar. Apa tuh, Bu? Nanti Ibu jelasin ya, oke? Oke, yuk kita turun. Yuk. Ada anak-anak di rumah, ada teman-teman di rumah tuh, Karentina. Kita Iya. sapa mereka ya. Iya. Shalom anak-anak. Shalom teman-teman. Senang bisa bertemu kalian lagi di sini. Iya, pasti semuanya udah siap mau mendengarkan cerita kan? Yuk, kalau gitu
Kita dengerin cerita yuk. Yuk Karentina. Ayo, aku juga udah gak sabar untuk dengar cerita. Oke. Nah, tadi kan Karentina nanya Bu Yuni, jangkar itu alat apa sih? Mungkin anak-anak di rumah juga ada yang belum tahu ya. Jangkar itu adalah alat yang dipakai oleh kapal yang gede maupun perahu yang kita pakai tadi untuk menjaga baik kapal maupun perahu tetap aman di tempatnya, nggak kemana-mana kalau lagi berlabuh. Kok bisa gitu ya, Bu? Ya pasti bisa, karena kalau Karentina atau anak-anak lihat bagian yang runcing itu ada fungsinya. Dia berfungsi untuk mengkaitkan jangkar itu dengan bebatuan ataupun pasir yang ada di dasar laut. Sehingga walaupun ada arus atau angin maupun gelombang menerpa kapal atau perahu dan kapal itu nggak akan kemana-mana. Oh gitu ya, Bu Yuni. Ngomong-ngomong tentang jangkar yang dapat membuat kapal dan perahu tetap aman, aku jadi ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang menyeberangi danau dengan murid-muridnya, Bu. Dan hari ini anak-anak Karentina, Ibu mau menceritakan tentang kisah yang menarik itu. Sudah siap dengar? Siap, Bu. Oke, kita mau mendengarkan ya. Oke, Bu. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Nah, anak-anak, Karentina, waktu itu hari sudah mulai sore. Tuhan Yesus baru selesai mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan Tuhan Yesus mengajak para murid, yuk kita nyebrang yuk ke seberang danau. Kemudian Tuhan Yesus dan para murid mulai berangkat dengan perahu ke seberang danau. Ketika mereka sampai di tengah danau, tiba-tiba terjadilah badai yang sangat besar. Angin mulai bertiup kencang. Coba kita dengar. Wah, anginnya mulai kencang ya Karentina. Anak-anak, gelombangnya mulai besar menghantam perahu mereka. Perahu mereka mulai naik turun, maju mundur. Dan lama-kelamaan air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka itu padahal adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Mereka sudah biasa memakai perahu itu untuk melaut. Tapi pada waktu itu mereka pun ketakutan. Mereka mulai panik. Dan Tuhan Yesus sedang tertidur pulas di buritan kapal. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus kecapean karena seharian mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan mereka mulai berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, guru, tidakkah kamu peduli? Kita sebentar lagi akan tenggelam. Kita sebentar lagi akan mati. Ayo bangun, guru." Dan Karentina, anak-anak, Tuhan Yesus pun bangun dan berdiri. Tuhan Yesus kemudian memerintahkan kepada badai, "Diam dan tenanglah." Akhirnya badai pun segera berhenti. Angin yang besar itu kemudian pelan-pelan hilang. Dan gelombang kemudian mulai tenang. Perahu mereka gak jadi tenggelam. Karentina, anak-anak. Wah, ini Tuhan Yesus hebat sekali ya, Bu. Ya, tentu saja Tuhan Yesus itu hebat banget. Karena apa? Dia yang menciptakan langit dan seisi bumi. Tuhan juga menciptakan laut. Tuhan menciptakan angin. Tuhan menciptakan gelombang. Makanya ketika Tuhan bilang diam dan tenanglah, maka semuanya diam dan tenang. Dan bukan itu saja, Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan menciptakan anak-anak di rumah. Tuhan menciptakan Ibu Yuni. Karena itu, ketika kita sedih karena kita nggak bisa main dengan teman-teman, Tuhan tahu. Ketika kita lagi khawatir, aduh, kalau papa mama aku pergi kerja, aku sama siapa dong? Tuhan tahu. Tuhan tahu loh, kalau kita lagi takut,
takut gelap, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan mau ketika kita takut, kita sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong dan menghibur kita. Maka Roh-Nya yang kudus akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Bukan itu aja karantina, anak-anak. Tuhan gak mau kalau kita menyimpan damai itu sendiri. Tuhan mau supaya kita hidup damai juga dengan orang lain. Jadi kalau ada teman kita yang ngajak berantem, atau ada kakak atau adik kita ngerebut mainan kita gak juga balas berantem atau rebut mainan mereka. Kita mau belajar untuk tenang dan tidak membalas perbuatan mereka, karena kita percaya Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan akan menegur mereka. Begitu karantina. Oh gitu ya Bu Yuni. Ya, anak-anak, karantina apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita mau tenang karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan memberikan damai sejahteranya di hati kita. Itu yang kita kenal sebagai buah Roh, damai sejahtera. Kita akan tenang. Masih ingat perahu dengan jangkar yang tadi karantina? Masih Bu. Ya, ketika kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita, kita akan tenang. Seperti perahu yang tadi, akan tetap ada di tempatnya walaupun ada angin, gelombang, ataupun arus. Karena apa? Karena dia terhubung dengan jangkar yang sudah tertancap kuat di dasar lautan. Oke anak-anak, karantina? Oke Bu. Good. Sekarang kita mau berdoa ya? Iya Bu. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sangat hebat. Kami juga bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu menjadi tempat yang aman bagi kami. Ketika kami takut, ketika kami khawatir, ketika kami sedih, kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu siap menolong dan menghibur kami, sehingga damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kami. Dan kami juga mau belajar untuk hidup damai dengan orang lain, sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka tahu bahwa kami adalah anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memberikan kepada Tuhan melalui gerejanya masing-masing. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami bisa ibadah kembali. Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan. Papa Mama yang memberikan, Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan minggu ini, yuk kita lihat ayat hafalan minggu lalu. Hai teman-teman, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
kita diambil dari Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Selamat hari Minggu teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Salam semuanya. Ayat hafalan minggu ini adalah Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, dadah teman-teman. Filipi 4 ayat 4a. Sukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah Senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah Bersukacitalah senantiasa biasa dalam dalam Tuhan. Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai
senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Teman-teman, selamat hari Minggu. Filipi 4 ayat 4a, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dadah teman-teman. Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat firman Tuhan dan mengikuti Craft Corner minggu lalu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan ya. Yang pertama, ayat hafalan kelas kecil. Perhatikan papan tulis dan ikuti Kakak Sari ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ulangi satu kali lagi ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekarang yang kelas besar ya, semuanya perhatikan ke depan, lihat di papan tulis yang di depan dan ikuti Kakak Dona. Roma 15 ayat 33. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Ulangi satu kali lagi ya. Roma 15 ayat 33. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam Craft Corner. Ikuti kakak yuk. Hari ini aku mau melanjutkan baca buku A. Gimana ya? Ini mana? Oh iya, di sini. Untung ada bookmark. Ini gambar apa ya? Gambar jangkar. Shalom teman-teman, selamat datang di Kafka bersama Nara. Hari ini kita akan membuat bookmark jangkar. Bahan-bahan yang kita perlukan: kertas corak, boleh kertas kado, kertas warna, boleh kertas warna apa saja, lem, marker, gunting, pembol kertas, pita, penggaris. Langkah pertama, bikin jangkar dengan kertas corak.
teman-teman di rumah kerjakan juga ya. Sudah lengkap, lalu gunting. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Kedua, ini saya hafalan di kertas polos, lalu lem. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kakak-kakak, tulis ayat hafalannya ke kelas besar ya. Wah, gimana Kak? Krab Cornernya seru nggak? Seru banget Kak Dona. Mungkin adik-adik juga seru ya? Pasti Kak Dona. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih ada Krab Corner loh. Jangan lupa siapkan bahan-bahan yang ada di bawah ini. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah online kami pada hari ini.
Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih udah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.